Oke. Nah, apa sih artinya tes ini buat jutaan pelajar di seluruh negeri? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Biar kita semua paham betul soal TKI ini, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari kenalan dulu sama TKA, terus lanjut ke panduan buat para pelajar, kita intip juga detail tesnya, cari tahu siapa yang ada di baliknya, dan terakhir, soal aturan main dan hasilnya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi, TKI ini sebenarnya apa sih? Dan kenapa tiba-tiba jadi standar nasional yang baru? Nah, mari kita kupas tuntas. Yuk, kita jawab pertanyaan paling dasarnya dulu. Jadi gini, TKA itu singkatan dari tes kemampuan akademik. Gampangnya, ini adalah sebuah tes yang standarnya sama di seluruh Indonesia. Tujuannya, buat menciptakan satu tolok ukur yang adil dan objektif untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi nggak ada lagi tuh cerita standar nilai di sekolah A beda jauh sama di sekolah B. Semua disamakan. Nah, TK ini nggak dibuat asal-asalan loh. Ada 4 pilar utama yang jadi landasannya. Pertama, objektif. Artinya, penilaiannya murni berdasarkan jawaban, nggak ada unsur subjektif. Kedua, transparan. Semua prosesnya terbuka. Ketiga, akuntabel. Hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, terstandar. Artinya, soal dan penilaiannya seragam di seluruh negeri. Ini semua, intinya, demi satu hal, keadilan buat setiap peserta. Baik, konsep dasarnya kita udah dapat. Sekarang, mari kita lihat dari kacamata seorang siswa. Apa aja sih langkah-langkah yang harus kamu lalui buat bisa ikut TKA ini? Terus, siapa aja nih yang wajib ikutan? Wah, ternyata cakupannya luas banget. Mulai dari teman-teman kelas 6 SD, kelas 9 SMP, sampai kelas 12 atau 13 SMA dan SMK. Kerennya lagi, ini nggak cuma buat sekolah formal. Yang ikut paket A, B, atau C juga bisa ikutan. Bahkan siswa berkebutuhan khusus pun diberi kesempatan. Jadi bisa dibilang hampir semua pelajar di tingkat akhir akan ikut tes ini. Proses daftarnya gimana? Tenang, nggak ribet kok. Ada 6 langkah utama. Mulai dari ambil formulir di sekolah, minta tanda tangan orang tua, terus kumpulin lagi ke sekolah bareng pas foto. Nah, setelah itu operator sekolah yang akan daftarin kamu secara online. Tugas kamu selanjutnya cuma ngecek data kamu di daftar nominasi sementara, biar nggak ada yang salah ketik. Kalau semua udah beres, kamu bakal dapat kartu peserta TKR resmi. Simpel kan? Oke, urusan pendaftaran udah kelar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran nih. Pas hari H nanti, ujiannya kayak apa sih? Apa aja yang bakal kita hadapi di dalam ruangan? Ini mungkin kabar baik buat banyak orang. Semua soal TKA itu bentuknya objektif. Artinya, nggak ada lagi tuh soal esai yang panjang-panjang. Semuanya model pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks. Jadi kamu tinggal fokus milih jawaban yang paling tepat. Dari tabel ini kita bisa lihat strukturnya dengan jelas. Buat jenjang SD dan SMP, tesnya cuma 1 hari aja. Isinya bahasa Indonesia dan matematika. Nah, buat yang SMA atau SMK, beda ceritanya. Tesnya berlangsung 2 hari. Hari pertama itu buat mata pelajaran inti, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Baru di hari kedua, ada sesi khusus buat 2 mata uji pilihan. Nah, disinilah teman-teman SMA dan SMK bisa lebih leluasa. Di hari kedua, kamu bisa milih 2 mata pelajaran yang emang jadi andalan kamu. Pilihannya banyak loh, ada fisika, kimia, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Ini kesempatan emas buat nunjukin keahlianmu di bidang yang kamu suka. Pernah kepikiran nggak siapa sih yang ada di balik layar tes skala nasional segede ini? Pasti rumit banget kan? Nah, ternyata ada 3 tingkatan organisasi yang menjalankannya. Yuk kita intip dapur TKA. Di level paling atas ada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan. Anggap aja mereka ini arsiteknya. Mereka lah yang merancang cetak biru TKA secara keseluruhan, mulai dari bikin soal sampai menentukan jadwal serentak se-Indonesia. Turun 1 tingkat, ada level provinsi. Kalau pusat tadi arsiteknya, dinas pendidikan di daerah ini ibarat kontraktor utamanya. Tugas mereka adalah memastikan cetak biru dari pusat itu diimplementasikan dengan benar di wilayah mereka dan mengawasi jalannya proses. Dan yang paling dekat sama kita, tentu saja adalah sekolah. Mereka ini adalah tim konstruksi di lapangan. Sekolah yang ngurusin pendaftaran kamu, nyiapin fasilitas, dan mastiin semua berjalan lancar pas hari H. Jadi, ini adalah kerja gotong royong. Oke, kita udah tahu siapa aja yang terlibat. Sekarang, kita sampai di garis finish. Apa aja sih aturan main yang harus kita patuhi pas tes, dan nanti hasilnya bakal seperti apa? Waktu ujian, penting banget buat tahu bedanya pelanggaran. Ada pelanggaran ringan, misalnya telat masuk tapi masih dalam batas toleransi 15 menit. Ini mungkin cuma dapat teguran. Tapi, hati-hati sama pelanggaran berat ya.
Contohnya pakai HP, nyontek, atau kerjasama. Konsekuensinya jauh lebih serius. Seperti yang bisa kita lihat, hukumannya itu bertingkat. Paling ringan ya cuma dapat peringatan lisan. Tapi kalau nekat, bisa-bisa tes kamu di pelajaran itu dianggap batal. Dan yang paling parah, kamu bisa langsung dikeluarkan dari ruangan dan nilaimu otomatis jadi 0. Jadi jangan coba-coba ya. Setelah semua selesai, nilai kamu itu gak akan keluar dalam bentuk angka mentah, misalnya 85 atau 90. Tapi performa kamu di tiap mata pelajaran bakal dikelompokkan ke dalam salah satu dari 4 kategori ini. Istimewa, baik, memadai, atau kurang. Hasil resmi kamu nantinya akan diberikan dalam bentuk Sertifikat Hasil TKA atau disingkat SHTKA. Sertifikat ini akan kamu terima dari sekolah dan bisa dalam format digital ataupun cetak. Ini dokumen penting loh. Kutipan dari pedoman resmi ini seolah merangkum semua pembahasan kita. Tujuan akhirnya yaitu menciptakan tes yang terstandar, objektif, transparan, dan akuntabel. Ujung-ujungnya, ini semua demi keadilan dan kesempatan yang setara untuk semua pelajar. Pada akhirnya, TKA ini bukan cuma sekadar tes baru. Ini adalah sebuah langkah besar untuk menstandarisasi pendidikan kita secara nasional. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana satu standar tunggal ini akan membentuk masa depan para pelajar dan juga sistem pendidikan di Indonesia ke depannya? Nah, itu yang menarik untuk kita lihat bersama. Terima kasih sudah menyimak.